Halo everyone, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas suatu tindak kejahatan yang terjadi karena perselingkuhan dan berujung maut. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok ceritanya. Kasus ini membawa kita ke negara Afrika Selatan, lebih khususnya ke kota Port Elizabeth. Kota yang terletak di bagian timur negara Afrika Selatan ini dikelilingi oleh pantai-pantai yang bersih dan merupakan salah satu kota pelabuhan. Tidak heran, kota ini merupakan salah satu kota yang paling banyak menarik perhatian wisatawan luar negeri karena menawarkan banyak pilihan tempat makan, wisata belanja, kafe dan bar. Kota Port Elizabeth sendiri memiliki populasi sekitar 1,2 juta jiwa. Pada tahun 2004, salah satu dari mereka yang tinggal di kota itu adalah seorang pria yang bernama Chris Panayiotou yang berusia 18 tahun. Dia baru saja menyelesaikan sekolah menengah dan mulai terjun dalam dunia bisnis. Ayahnya, Costa Panayiotou, adalah seorang pengusaha dan memiliki beberapa tempat usaha di kota Port Elizabeth, termasuk Berbambi Snack yang terletak di Market Street. Chris sendiri digambarkan sebagai pekerja keras dan memiliki naluri bisnis yang tajam. Saat itu, pada tahun 2004, Chris diperkenalkan dengan seorang gadis cantik dalam suatu pertemuan. Gadis itu bernama Jade Inks yang berusia 18 tahun. Tidak lama kemudian, keduanya saling jatuh cinta dan menjadi sepasang kekasih. Jade digambarkan sebagai seorang gadis yang baik hati dan suka membantu sesama. Tidak heran jika Jade bercita-cita menjadi seorang guru setelah lulus kuliah. 1 tahun kemudian, pada tahun 2005, Jade mendaftarkan diri ke universitas untuk mengambil gelar dalam bidang mengajar. Dengan berjalannya waktu, hubungan Chris dan Jade semakin berkembang. Saat masih di universitas, Chris mulai belajar menjalankan bisnisnya sendiri dengan membuka sebuah toko swalayan di Algoa Park dan sebuah restoran dan bar yang dia beri nama Infinity. Pada tahun 2011, setelah 7 tahun bersama, Chris dan Jade memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Chris akhirnya melamar Jade dan keduanya resmi bertunangan. Jade sendiri sudah lulus dari universitas dan mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sekolah dasar setempat. 1 tahun kemudian, pada tahun 2012, semua pelan-pelan berubah. Ketika Chris mempekerjakan seorang wanita muda yang bernama Chanel Coates berusia 22 tahun. Kebersamaan mereka di tempat kerja lama-lama menumbuhkan perasaan cinta pada keduanya. Secara sembunyi-sembunyi, Chris sering menghabiskan banyak waktu luang bersama selingkuhannya itu. Hubungan keduanya lama-lama tercium oleh ayah Chris, Costa Panayiotou. Begitu mengetahui hal ini, Costa sangat marah karena dia sudah mengenal Jade selama lebih dari 8 tahun dan dia sangat berharap Jade bisa menjadi calon menantunya. Menurut Costa, Jade adalah tipe wanita yang setia, pekerja keras dan baik hati. Costa juga melihat potensi besar dalam diri Jade. Atas dasar inilah, Costa mengancam putranya bahwa dia akan mencabut hak warisnya jika Chris masih melanjutkan perselingkuhannya dan meninggalkan Jade untuk Chanel. Chris kemudian meyakinkan ayahnya bahwa dia tidak lagi bersama dengan Chanel. Semua yang dikatakan Chris ternyata adalah bohong semata. Keduanya terus berhubungan secara diam-diam. Sementara itu, Jade tidak tahu sama sekali apa yang sedang terjadi. Singkat cerita, pada bulan Juni 2013, Chris dan Jade akhirnya resmi menikah.
Keduanya menjadi Tuan dan Nyonya Panayotu. Dari luar, Chris dan Cid seperti pasangan sempurna dan membuat banyak orang iri pada mereka. Namun, pada saat yang bersamaan, Chris tetap menjalin hubungan rahasia dengan Chanel. Chris bahkan dengan berani mengajak Chanel menginap di tempat tinggal mereka ketika Cid sedang pergi keluar kota atau sedang menginap di rumah orang tuanya. Karir Cid menanjak ketika dia mendapatkan pekerjaan sebagai guru di Ribe College Girls High School di daerah dekat Uitenhage. Hal yang berbeda terjadi pada Chris. Bisnisnya mengalami masalah, persaingan lokal yang kuat, dan konsentrasi Chris yang terpecah membuat bisnis toko swalayan, restoran dan bar miliknya mengalami penurunan omset yang tajam, sehingga harus menghadapi kondisi keuangan yang defisit. Hal ini membuat Chris tenggelam dalam depresi, karena selain harus membagi perhatian kepada dua wanita, Chris juga harus berkonsentrasi untuk memperbaiki kinerja bisnisnya yang sedang tidak bagus. Keuangan pribadi Chris juga memburuk karena dia banyak menghabiskan uangnya untuk membelikan hadiah dan barang-barang mewah untuk Chanel. Chanel dikabarkan menerima banyak hadiah mahal seperti jam tangan, perhiasan, tas, pakaian bermerek, termasuk sebuah mobil baru. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Chris semakin tidak memberikan perhatian kepada istrinya. Dia sering menghabiskan banyak waktu di luar rumah dengan berbagai alasan. Lama-lama, Cid merasakan hal ini dan dia merasa sangat kesepian. Cid yang baik hanya meminta Chris untuk setidaknya pulang saat makan malam. Bila Chris tidak pulang ke rumah, Cid sering membawakan makanan kesukaan Chris ke kantornya. Ketidakpedulian Chris kepada Cid semakin hari semakin menjadi. Saat bangun pagi, Cid sering tidak bertemu dengan suaminya. Demikian juga saat pulang kerja, Cid selalu mendapati rumah dalam keadaan kosong dan harus makan malam sendiri tanpa ditemani oleh siapapun. Semakin hari, Cid semakin tenggelam dalam kesedihannya. Di salah satu buku diarinya, pada tanggal 21 September 2014, Cid menulis sebagai berikut. Yang aku inginkan hanyalah dicintai sepenuhnya. Aku tahu bahwa cinta tidak seperti yang terlihat dalam film-film. Tetapi aku hanya ingin merasakan sedikit perhatian darinya. Terkadang aku iri saat melihat orang lain menjalani kehidupan mereka. Aku ingin punya kehidupan normal dan memiliki seorang suami yang pulang ke rumah setiap hari dan menyediakan waktu untuk istri dan keluarganya. Seseorang yang tidak menyembunyikan kebohongan atau berusaha menutupi sesuatu. Selalu menghormati dan mengutamakan istri. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup seperti ini terus-menerus. Aku tidak tahu berapa lama lagi bisa bertahan. Mengapa aku tidak bisa memiliki kehidupan bahagia seperti orang lain? Mengapa aku tidak penting bagi dirinya? Dan mengapa dia sangat jauh dariku? Andai dia bisa mengetahui isi hatiku. Hatiku benar-benar terluka, tercabik-cabik dan penuh lubang. Catatan harian ini cukup untuk menggambarkan bagaimana perasaan Cid tentang pernikahannya. Dia sangat mencintai Chris dan yang ingin dia lakukan hanyalah menghabiskan waktu bersamanya. Dan bukan rahasia lagi, semua orang terdekat tahu bahwa Cid sangat kesepian dan mereka berusaha menghibur Cid sebisa mungkin. Pernah suatu hari Chris bertanya kepada sahabat Cid, apa yang kira-kira Cid inginkan untuk ulang tahunnya. Sahabat Cid itu menjawab dengan dingin, dia hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu. Chris sangat memahami masalahnya, tetapi dia terlalu sibuk berusaha mempertahankan bisnis dan selingkuhannya. Sampai pada suatu hari, Cid Panayotu tiba-tiba menghilang. Pada tanggal 21 April 2015, hari Selasa, Cid seperti biasa harus pergi mengajar di Ribe College
yang memerlukan waktu sekitar 30 menit berkendara dari komplek perumahan tempat tinggalnya di Silent Glen. Jade selalu pergi mengajar dengan sahabat dan rekan kerjanya yang bernama Sherry Swanepoel. Setiap pagi pada pukul 6:30, Sherry datang menjemput Jade yang sudah berdiri di depan gerbang komplek perumahan tempat tinggalnya. Pagi itu, Sherry tiba di sana, namun Jade tidak kelihatan sama sekali. Panggilan ke ponselnya juga tidak terjawab. Sherry kemudian turun dari kendaraannya dan mendatangi rumah Jade. Sherry memanggil dan memencet bel berulang kali, akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Sherry juga berusaha menghubungi Chris, namun tidak berhasil. Karena khawatir, Sherry kemudian melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Pada pukul 10 pagi, berita mengenai kehilangan Jade diposting di sosial media dan segera menjadi perhatian banyak orang. Polisi meluncurkan pencarian besar-besaran pada waktu itu, termasuk menggunakan helikopter dan beberapa unit anjing pelacak K9. Tapi saat matahari terbenam, mereka masih belum menemukan keberadaan Jade Panayotou. Banyak orang prihatin dan coba membantu. Pada keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan datang. Seorang petugas yang terlibat dalam pencarian melaporkan bahwa dia telah menemukan jasad seorang wanita tergeletak di daerah semak-semak dekat jalan kerikil di daerah Guanabouche. Mereka segera mengkonfirmasi bahwa jasad itu adalah Jade Panayotou. Jade ditemukan berpakaian lengkap dan terdapat 3 luka tembakan, 2 di punggung dan 1 di kepala. Dompet bersama perhiasannya juga hilang. Anggota keluarga yang bergegas ke tempat kejadian sangat terpukul mendengar berita itu. Teman dan keluarga Jade menangis, saudara perempuan Jade bahkan hampir pingsan, dan Chris juga ada di sana. Ketika berita ini menyebar ke sekolah tempat Jade mengajar, para siswa sangat terkejut dan merasa kehilangan guru mereka yang baik hati. Pada tanggal 23 April 2015, polisi merilis sebuah foto di mana terlihat 2 orang sedang menarik uang dengan menggunakan kartu ATM milik Jade. Kartu kreditnya juga telah digunakan pada 2 kesempatan terpisah. Akan tetapi, tidak ada orang dekat Jade yang tahu dan mengenali siapa mereka. 1 minggu setelah kejadian, upacara prosesi pemakaman Jade Panayotou diadakan. Ratusan orang datang, termasuk murid-murid hadir untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jade Panayotou. Banyak orang sedih dan menangis pada saat itu, terutama saat Chris mengucapkan kata-kata yang menyentuh hati. Chris sendiri terlihat seperti orang menangis, tetapi tidak mengeluarkan air mata sama sekali. She made me feel like the luckiest man alive. I never quite figured out why she gave her heart to me. Jade was a superb wife. There was nothing in life I could do without Jade by my side. Jade was my drive to do better. Jade kept me going. Polisi segera melakukan perburuan besar-besaran untuk mencari pelaku kejahatan. Sehari sebelum upacara pemakaman, berdasarkan informasi dari sumber yang dirahasiakan, polisi menangkap seorang pria yang diduga berhubungan dengan kematian Jade. Pria tersebut bernama Luthando Sioni, yang kebetulan bekerja sebagai kepala keamanan di restoran dan bar milik Chris. Saat dalam tahanan, Luthando akhirnya menceritakan semua yang dia ketahui kepada polisi. Luthando mengaku bahwa Chris memerintahkan dirinya mencari eksekutor lapangan untuk menghabisi istrinya. Luthando mengaku tidak terlibat langsung pada saat kejadian dan hanya berperan sebagai perantara. Dia juga mengaku mengikuti kemauan bosnya karena takut kehilangan pekerjaannya. Polisi sadar ini merupakan tuduhan serius, sedangkan keluarga Panayotou sangat terpandang di sana. Mereka harus berhati-hati dan perlu mendapatkan bukti yang kuat bahwa Chris adalah otak utama dari pelaku kejahatan. Polisi kemudian memutuskan untuk membebaskan Luthando dari tahanan
agar dapat menjalankan misi penyamaran dan secara diam-diam mendapatkan pengakuan dari Chris. Sebagai gantinya, Lusando akan menerima keringanan hukuman di kemudian hari. Lusando pun setuju dan menghubungi Chris keesokan harinya. Pada tanggal 29 April 2015, pada pukul 7 malam, Lusando datang mengendarai sebuah mobil yang sudah dilengkapi alat perekam di dalamnya. Berikut adalah rekaman visual dan audio saat mereka bertemu. Why? I don't know. Like Babala called me and then he told me like police were there at my house. Yeah. Yeah. So everything now is changing now. But why the police after you? That's why I don't know. I think there's an informer somewhere somehow. Where they're going to? I don't know. They didn't tell me. Because I even changed my SIM card. You know. Yeah, but you need to change it again now. Yeah. And you need to stop phoning me. Yeah. After this, I'm gonna stop. Like you. Don't phone me or SMS me. So what's going on, boss? I don't know, bro. It's this thing. I didn't see that it's gonna be like this. Yeah. How much is this? Plus minus 5. What did they ask you? Fuck them questions. Hey? Fuck them questions. Tell me. Nothing serious, boys. Did they ask you if you were involved? Yeah, sort of something like that. So what did you say? No, I lost their way though. Those were stupid ones. So where did they take you to? Did you take your phone anywhere? That No, phone, the other phone. Yeah, I destroyed. Did you? Yeah, he told me to destroy it. Then I destroyed it. Yes. Yeah, And the SIM card and everything. everything. I'm not using. Did you throw it away? Yes, I'm not using Vodafone now. You see, Okay. I'm using this phone. So they didn't ask you anything about me No, or if I'm involved with anything. yeah, but I haven't. They asked you. Eh? Haven't they asked you? Yes, they asked me, but now you've been phoning me all day and they're tracing my phone, don't they? I have to tell them you phoned me. Otherwise they're going to think I'm involved. Yeah. So you need to destroy that phone now. The phone and the SIM card, my boy. Both. And I swear my life I didn't say it, but they're obviously seeing who I've been phoning. They are tracking my phone and every number I phoned. They've investigated my family too. Oh no, what is it did? Somebody said something. Yeah. Because this is like a murder thing now. It's not like a robbery or something. But that's what I said to you. It became a kidnapping and then a murder instead of just making it a robbery outside the house. You need to go hide in Jeffries for a while and keep quiet. So you're gonna. So I'm going to say you must destroy your phone now, ne? Yeah. And the SIM card, and I'm going to say you told me you're going to East London. I'm going to be okay as long as they never know about us, Tandro. Yeah. There's about 5 there. Sort yourself out. Because I'm all out now. This thing's cost me a lot of money. The family's also looking at me. Serious? Yes. Okay. This thing is not like it's not a little thing. No, because these boys made it big. I told you to let them do it outside the house and take the bags and the rings, and then they didn't take the watch or anything. They just left everything. They just left everything there. You see, so it looks like a hit now. So they are after me, and that's why I can't meet you just like this in front of people, Tandro. Okay. Okay. I'm gonna take it. Okay. Cheers. 2 jam setelah mendapatkan rekaman itu, pihak kepolisian langsung menangkap Chris dan membawanya ke kantor polisi. Kasus kematian Jade akhirnya mendapatkan titik terang ketika polisi berhasil menangkap 3 pelaku eksekutor di lapangan. Mereka adalah Siswezaki Zumazonke, Sinetamba Nenembe, dan Sulani Sibeko. Berdasarkan pengakuan dari 3 pelaku, mereka mendapatkan perintah untuk menghabisi Jade yang setiap pagi berdiri di luar gerbang komplek perumahannya menunggu jemputan. Selanjutnya, mereka harus merampas harta benda milik Jade dan membuat seolah-olah ini merupakan kasus perampokan semata. Pagi itu, pada tanggal 21 April 2015, sekitar pukul 6:15 pagi, Jade sudah berdiri di luar pagar komplek perumahan menunggu kedatangan temannya. Pada saat yang bersamaan, ketiga eksekutor sedang berada di dalam mobil menunggu Jade. Saat itu masih pagi dan jalanan masih sepi. Mereka kemudian menghampiri Jade yang sedang berdiri di luar pagar. 2 orang dari pelaku turun dari kendaraan
dan dengan cepat memaksa Jade untuk masuk dalam bagasi mobil. Setelah itu, mereka berkendara selama 30 menit ke daerah Coronabushle dan berhenti di sebuah tempat yang sepi. Di sana, mereka mengeluarkan Jade dari bagasi dan langsung menghabisi nyawanya. Ketiga orang itu kemudian melucuti perhiasan dan mengambil dompet milik Jade. Mereka kemudian mendatangi mesin ATM terdekat untuk menarik sejumlah uang. Pada tanggal 11 Oktober 2015, persidangan atas kasus ini akan segera dimulai. Namun, sebelum persidangan dimulai, salah satu dari pelaku, Sizwezake Fumazonke, tiba-tiba meninggal dunia di dalam penjara. Akan tetapi, sidang tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Sizwezake Fumazonke. Saat persidangan, jaksa penuntut menuduh Chris menginginkan istrinya meninggal dunia agar dapat hidup bersama dengan selingkuhannya. Chanel juga dipanggil untuk memberikan kesaksian di depan persidangan. Chanel mengaku telah menjalin hubungan asmara dengan Chris selama 3 tahun terakhir. Chris Panayiotou yang mengaku tidak bersalah tidak dapat mengelak ketika bukti rekaman percakapannya diputar di persidangan. Jaksa penuntut juga memperdengarkan bukti panggilan telepon antara Lutando dengan ketiga eksekutor. Saat itu, koordinat GPS para eksekutor terbukti berada di lokasi kejadian pada pagi itu. Berdasarkan bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, pada tanggal 2 November 2017, tepatnya saat hari ulang tahun Chris yang ke-31, Chris Panayiotou dinyatakan bersalah sebagai otak pelaku kejahatan terhadap istrinya dan memvonis pria itu dengan hukuman penjara seumur hidup. Tinetamba Nenembe juga menerima hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Sulani Sibeko menerima hukuman 15 tahun penjara karena hanya berperan membawa kendaraan pada saat kejadian. Sampai dengan video ini dibuat, persidangan terpisah atas Lutando Sioni masih tertunda dan belum mendapatkan keputusan pasti.